Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana musliminal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tatawala ala maril awqat wa tatadha'afu bi ta'aqubis sa'at wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan puasa sudah berada di tengah-tengah kita. Maka pergunakan dengan baik. Jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Jangan sampai kita berujung kepada penyesalan. Jangan sampai justru puasa kita tidak dapat merefleksikan diri kita dengan baik. Maka hadirin rahmati Allah, ada hadis Rasul SAW yang mengatakan bahwasannya kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya. Berapa banyak dari manusia yang berpuasa tidaklah didapatkan dari mereka kecuali hanya haus dan juga lapar. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya dia membatalkan puasa. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasannya dia membatalkan puasa dengan makanan yang haram. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasannya dia membatalkan puasa, ya, dan membatalkan pahala puasa dengan berghiba dan namimah dan juga higit, ya, hasud dan juga dengki di bulan suci Ramadan. Maka saya akan berikan 4 tips dan trik bagaimana kita bisa berbuat di bulan puasa ini sehingga puasa kita ini nggak sia-sia. Ya, ingat, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini cuma sebentar, maka jadikan itu ketaatan. Ya, mumpung kita diberikan waktu untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka kita gunakan dengan baik. Ya. Jangan justru sebaliknya. Puasa tapi nunggu selesai puasa. Ya, karena nggak kuat dengan lapar dan juga dahaga. Para hadirin dan rahmati Allah, yang pertama adalah memperbaharui niat kita. Memperbaiki niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan semua bani Adam, anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Dan puasa itu aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kita nggak tahu berapa banyak pahala yang Allah berikan. Maka perbaiki niat kita. Perbaiki perilaku kita. Agar apa? Kita bisa mendapatkan pahala puasa dengan maksimal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, mungkin karena puasa sehari, tapi niat kita benar, yang kita kerjakan juga bagus. Berikan contoh buat yang lain. Allah akan menjadikan puasa tersebut sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan niat. Ya, jangan remehkan hal yang kecil ini. Ingat, cara kita mengukur ibadah itu adalah dari niatnya dan juga ittiba' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, niat dulu, ikhlas lillahi taala. Niat ikhlas lillahi taala. Niat kita ikhlaskan lillahi taala. Walaupun sebagian ulama tahu bahwasannya atau memberikan pendapat bahwasannya saum atau puasa ini nggak ada celah untuk kita riya, karena orang nggak tahu sebenarnya kita ini puasa atau tidak, ya. Karena dan di bulan suci Ramadan ini hampir kebanyakan manusia udah pasti puasa. Maka hadirin dirahmati Allah, pemirsa sekalian, perbaiki niat kita. Ya, itu yang pertama. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa, ya. Tidak aku perintahkan untukmu wahai manusia kecuali untuk berikhlas terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, berikan otak kita ghidha'ul ilm, ya. Berikan makanan ilmu untuk otak kita. Agar apa? Puasa kita itu benar. Pelajari rukun, syarat, muftirat, mubtilat, hal-hal yang kemudian membatalkan puasa dari segi pahala ataupun puasa itu sendiri, pekerjaannya itu sendiri. Pelajari dengan baik. Agar apa? Agar kita bisa menjalani puasa ini dengan baik dan juga benar. Jangan nanti kemudian ketika kita sendiri, ya, ketika kita sedang tidak ada siapa-siapa, ya, kemudian kita batalkan puasa. Dan ini banyak terjadi, hadirin. Banyak terjadi, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Bukan cuman mereka-mereka yang kekurangan ilmu, bahkan mereka yang tahu ilmu. Karena ada maksiat sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia kerjakan.
Para hadirin rahmati Allah, ilmu penting sekali untuk kita bisa mengarungi bulan suci Ramadan dengan baik dan juga benar. Kemudian hadirin rahmati Allah, yang ketiga adalah menjauhi kata-kata yang jelek. Menjauhi omongan yang tidak baik. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang kemudian membatalkan puasa. Ini sebab dari kita mempelajari ataupun kita memperbaiki niat kita. Kenapa kita bisa nggak memberikan kata-kata kotor, tidak memberikan perkataan hal-hal yang tidak baik? Karena kita sudah mempelajari sebelumnya, karena ini membatalkan pahala puasa. Ya, kalau kita nggak pelajari sebelumnya, mungkin kita nggak tahu ghibah itu apa. Ya, ghibah itu adalah kita membicarakan hal yang tidak disukai oleh teman kita ataupun kolega kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, para pemirsa sekalian dirahmati Allah, ilmu itu penting untuk kita bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan baik dan juga benar. Ya, ingat, jangan sampai puasa kita ini nggak ada artinya gara-gara kita ngomong jelek, ngomong jorok, ngomong ghibah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Di bulan suci Ramadan kita bermujahadah. Ya. Jadikan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan pahala puasa, maka Allah akan memberikan hidayah dan juga inayahnya untuknya. Kita tahu bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan dan merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran di dalamnya. Karena disinilah diturunkannya Al-Quran, momen inilah. Maka khatamkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul amal, syahrul ibadah. Maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Syahrul rahmah, kasihilah mereka, ya, kepada di bulan suci Ramadan. Ya. Rasul SAW, kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sesungguhnya Rasul SAW paling banyak dermanya itu di ketika bulan suci Ramadan. Sampai diisyaratkan seperti karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Enggak terasa tapi sudah masuk ke dalam segala sisi. Maka jadikan Ramadan ini adalah syahrul rahmah, saling menyayangi, saling memberi, saling memberikan manfaat buat yang lain. 4 hal tadi insya Allah membuat puasa kita tidak akan sia-sia. Perbaharui niat, ya, memperbaiki ilmu kita, memberikan makan otak kita dengan ilmu-ilmu yang baik sehingga Ramadan kita bisa kita arungi dengan baik. Menjauhi kata-kata kotor. Yang terakhir bermujahadah, sungguh-sungguh untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan baik dan juga benar. Para pemirsa, para hadirin, mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita arungi dengan baik, bisa kita berikan yang terbaik, sehingga kita keluar dalam keadaan predikat takwa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.